Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya masih genjot pakai probiotik plus plus. Alhamdulillah telurnya sudah bagus. Tidak semuanya, tapi sudah bagus. Ada yang sudah mencapai 20 butir, ya 20 butir. Puyuhnya 25 ekor. Tapi di telurnya sore hari ini baru makan sore, ini sudah ada yang sampai 20. Tapi tidak semuanya, belum rata. Tapi yang paling penting adalah progresnya, ada progres yang baik. Yang paling penting adalah progres. Jadi teman-teman yang misalkan mau pas pindah kandang atau punya burung yang tidak bertelur, itu yang paling penting adalah progresnya. Progresnya naik telur, naik terus. Jangan sampai misalkan, oh ini usianya udah 2 bulan, 3 bulan, tapi telurnya hanya 75% atau 70%. Pertanyaannya bukan itu, pertanyaannya adalah progresnya naik terus atau enggak. Kalau naik terus berarti ada kendala yang istilahnya sudah tersolusikan, yang penting nunggu waktu ya. Tapi kalau berhenti di situ ya itu ada masalah baru. Tapi sore hari ini kita nggak ngobrol itu. Hari sore ini kita ngobrol mengenai pakan. Saya dapat kabar kemarin itu mengatakan bahwa pakan terutama di New Hope di Demak ini naik lagi harganya. Saat ini saya belinya 315.000, tapi naik kalau nggak salah sekitar 7.500 sampai 15.000. Saya nggak tahu naiknya nilainya berapa. Tapi akan kita ulas sore hari ini, apakah masih berpeluang kita untung atau kita buntung. Ikuti video ini sampai selesai. Burungnya pada lepas, saya nggak tahu lepasnya lewat mana. Pada lepas. Nah ini kita pakai probiotik plus ini sudah dari kemarin 2 hari ini ya, tinggal besok tambah besok. Saya campur dengan gula aren, ini probiotiknya. Kalau teman-teman yang order itu pakai yang ini 2,5 liter. Saya tambahin untuk pindah kandang ini, saya kasih tambah 1 gula ini. Gula murah ya sekarang. Ini 15.000 1 kilo kalau di sini. 15.000 itu ini setengah kilo. Saya bagi dengan kandang satu. Nah, burungnya udah gede-gede. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan telurnya pun sudah ada yang keluar maksimal, ada yang kayak gini. Ini ada yang kurang. Tapi yang paling progresnya udah bagus. Nah, lubang-lubang di atas ini ya sudah saya ganti, tapi kok ada yang lepas, saya heran, teman-teman. Nah, harganya sekarang, teman-teman, harga pakan itu, ini pakan campuran, saya kasih tahu. Nah, harga pakan kemungkinan kalau naik, saya nggak tahu 7.500 atau 15.000 ya. Saya salah dengar, kayaknya 15.000, tapi biasanya naiknya kan 7.500. Ya, saya anggap kemungkinan naiknya 15.000 aja gitu ya. Kalau sekarang harganya 315 berarti 330.000. Jadi mau nggak mau kita harus menggunakan pakan campuran, pakan mix ya, dicampur. Jadi kalau bekatul ini, bekatul yang murni, kalau di sini itu 3.000-an. Sekarang lagi panen, lagi murah-murahnya. Lagi 3.000-an belinya banyak, ya, boleh ajaran. 3.000. Lalu mineral masih 6.500, kita kasih 2. Di bekatul yang paling banyak 30 kilo. Mineralnya 2 kilo ya, telurnya biar kuat, ini kokoh loh, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak gitu. Mineralnya yang penting mineralnya itu, mineralnya jangan yang putih itu. Kalau saya cocoknya pakai B11 itu. Lalu sentratnya kita tambahin sentrat sekitar 5 kilo. Sentrat agak mahal, tapi masih kalau dihitung di mix tadi itu keluarnya tidak nyampe 6.000. Tidak nyampe 6.000 per kilo pakannya, jadi masih masuk akal ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak di mix, keluarnya pakan murni itu 6.600. Kalau yang kita mix itu 6.000 kurang, artinya bisa kurang Rp1.000 per kilo, sekitar itu ya. Kalau Rp1.000 per kilo, kalau satu hari kita ngasih makan sekitar, anggap aja 10 kilo ya, 10 kilo artinya kita bisa nabung Rp10.000 per hari kali 1 bulan 300.000. Nah, itu lebih murah ya. Ini ada yang putih ya. Albino satu. Artinya lebih hemat pakai campuran.
apakah telurnya kualitasnya jelek? Ya tergantung kita mixnya. Kalau kita mixnya bener, saya udah share ya, tapi saya nggak tahu kualitasnya beda-beda. Bisa masuk akal itu ketika teman-teman menggunakan bekatul ya, yang kualitasnya sama persis, tapi kalau beda ya beda. Di Demak ini tidak semuanya sama. Saya ngomong gini kayak ini akhirnya nanti kayak jadi bakul katul ya. Memang katul itu beda. Apalagi teman ada yang mengatakan mas dicampur bekatul atau dedak ya, beda lagi dedak sama bekatul. Bekatul pun beda-beda. Bekatul yang murni yang lembut itu sama bekatul yang sudah di mix sama sekam beda-beda, dan mesin penggilingan padi itu menghasilkan bekatul yang berbeda teman-teman. Jadi jangan tembak rata ya. Saya mix kayak gini dengan kualitas di tempat saya bekatul murni yang super. Kalau di tempat teman-teman yang lain mungkin beda, jangan menggunakan komposisi seperti saya, pasti nanti beda. Dan jangan salahkan saya karena emang separatornya beda. Ya, jadi teman-teman harus ya lebih bijaksana dan bisa nyoba-nyoba sendiri. Memang harus berkembang ilmunya. Ngikut boleh tapi harus di ATM ya. Harus disesuaikan dengan kualitas dan bahan baku yang teman-teman miliki. Teman-teman yang punya dana lebih atau punya tabungan mungkin bisa borong pakan, karena pakan ini akan naik besok Senin. Tapi saya ngobrol sama Bakule juga bijaksana juga. Dia akan nyetok hari Sabtu itu, nyetok banyak supaya harganya terjangkau di peternak. Karena ketika peternak tidak mampu beli pakan, ya penjual pakan pun akan rugi juga karena pedagangannya tidak ada yang beli atau berkurang belinya. Ada yang menanyakan kemarin, mas, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Mau lain enggak? Ya kalau ada bahan baku yang banyak, misalkan kayak tadi ya, kalau tempat saya bekatul, teman-teman bisa menggunakan jagung atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi kalau bahan baku untuk mix berlimpah dan kualitasnya bagus, teman-teman bisa mulai sekarang. Karena dengan kondisi seperti ini pasti telur akan naik juga, ngikutin. Ya, itu yang masuk akal lah kalau usaha. Tapi kalau misalkan bahan baku nggak ada, pakan tinggi, nggak bisa ada pilihan lain kecuali harus pakan murni. Walaupun di depan pasti ada untung di lebaran, tapi itu namanya juga nekat. Kalau misalkan punya tabungan banyak nggak apa-apa, tapi kalau teman-teman jaga kayak usaha ini jangan sembrono istilahnya. Kalau tempat saya memang berlimpah pakannya, cuman ya memang segitu. Tadi saya di WA temen ada yang mau order bekatul di luar Jawa, kayaknya nggak bisa. Tadi saya sudah ngobrol sama yang ngurusin, ternyata bekatul ini sifatnya nggak bisa lama, apalagi bekatul murni. Takutnya kalau lama nanti ngempel akhirnya nanti kualitasnya jelek. Nah biasanya bekatul ini yang harusnya yang fresh, yang hari ini atau kemarin dari penggilingan padi harus kita kirim, kita store. Tapi kalau seperti itu nggak bisa, apalagi mintanya yang bertonton. Karena di sini juga nyetok. Kalau di sini nggak ada sudah tidak ada partnernya, itu pun bisa. Tapi kalau sudah partner gini, paling nggak kita nyetoknya itu hanya 2 ton ya, 2 ton saja, nggak lebih. Kalau lebih pasti kita akan nampung dulu. Karena di sini juga sudah istilahnya sudah kita kerjasama dengan orang, nggak mungkin kita bisa nyuplai banyak. Karena memang sudah joinan sama beberapa pakan ya. Pakan unggas, pakan bekatul ini tidak cuma dipakai di unggas saja, tapi juga untuk pakan ikan juga. Jadi ya begitulah teman-teman. Kondisinya seperti ini, bulunya bagus. Nah si John malahan kalau yang di sana itu pakan murni itu kadang dicampur dengan bekatul, tapi nyampurnya tidak banyak, hanya 10%. Supaya ngencerke katanya gitu. Dan itu juga nggak ada masalah. Yang penting komposisinya tahu. Teman-teman juga bisa pakai penggemuk sebenarnya. Ada kok obat penggemuk untuk ternak ya. Biasanya penggemuknya ini biasanya untuk kucing, juga dipakai untuk ayam, dipakai untuk unggas. Tapi ya kalau penggemukannya cepat, ya khawatirnya ada beberapa faktor ya, karena dia akan dewasa lebih dini tapi kelaminnya belum imbang. Jadi biasanya bisa double dan lain-lain. Jadi kita akhirnya alami aja kalau saya.
Gitu aja infonya teman-teman. Ini sore lampunya belum nyala karena kita pakai otomatis semua. Kipasnya juga belum otomatis, saja pakai dimmer tapi belum otomatis. Kita baru nunggu, baru kita impor otomatis itu alat. Kita beli langsung dari Cina yang lebih murah. Minumnya jangan lupa ketika sore kayak gini dipenuhi ya, penuh pol ya, karena burung sekitar 1.500 ini semalam aja dia menghabiskan sekitar 40 liter air. Kalau siang bahkan lebih, karena panas dia akan lebih minumnya. Jadi minum ini menurut saya paling efektif untuk mencampur probiotik dan vitamin atau batu-batan daripada makan. Kalau makan ya makannya lebih sedikit, kalau minum lebih banyak. Tapi ya ada yang probiotik lewat pakan juga ada, probiotik kering ya. Kalau saya suka basah karena mudah mengaplikasi. Saya Adi Pras, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.